Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak sekolah minggu. Masih ingat aku kan? Kakak Santi. Sekarang kita akan beribadah online sekolah minggu GKPI Satria Grosir. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Iya betul, berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali memulai ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kami semua yang mendengarkan ya Tuhan, supaya firman yang ditaburkan hari ini, firman yang kami dengar hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Wah Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai, apa kabar? Shalom. Kangen banget sama adik-adik. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, lalu buka Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 ya. Sudah? Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Adik-adik pernah dengar gak sih tentang Bapak Musa? Hari ini kita akan cerita tentang Bapak Musa. Kira-kira apa ya yang udah pernah adik-adik dengar tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan Bapak Musa? Coba sebutin. 1, 2, 'Ya, semuanya benar. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan cara menyeberangi laut Teberau. Hah? Bagaimana manusia bisa menyeberangi laut? Mustahil nggak sih? Yuk kita lihat ceritanya. Kita baca dari ayat yang ke-15. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Loh, jadi ternyata siapa yang nyuruh Bapak Musa untuk memimpin bangsa Israel melewati laut? Iya betul, jawabannya adalah Tuhan yang menyuruh dia. Karena waktu itu, adik-adik, waktu itu Bapak Musa langsung melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika dia sudah sampai di depan laut itu, dia langsung mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membuat angin yang sangat besar sampai semua air itu terangkat ke atas. Wah, jadi laut yang ada di depan mereka, di depan bangsa Israel itu terbelah. Wah, adik-adik, kalau air nih kayak gini, tiba-tiba ada angin, airnya langsung
terbelah begini. Jadi bangsa Israel bisa melewati dasar laut itu dengan berjalan kaki. Karena airnya sudah terangkat ke atas. Jadi mereka bisa melewati tanah kering yang tadinya adalah laut. Wah, hebat banget ya. Waktu itu mungkin bangsa Israel gak kepikir, kok bisa ya? Pokoknya kalau Tuhan bilang bisa, pasti bisa. Coba adik-adik lihat gambar ini. Itu ada Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Lihat airnya. Wah, airnya terangkat ke atas hingga bawahnya kering, lihat. Mereka bisa lewat di tengah-tengah laut itu tanpa kebasahan, tanpa harus berenang, tanpa harus menyelam. Mereka bisa berjalan kaki dan berlari lewat situ. Wah, keren banget. Tapi lihat adik-adik, ternyata di belakang mereka ada yang mengejar mereka. Coba lihat. Pasukan berkuda, pakai jubah, bawa panah pula. Siapa kira-kira itu? Siapa? Iya betul, itu adalah orang-orang Mesir, pasukan-pasukannya Firaun yang gak seneng bangsa Israel itu keluar dari tanah mereka. Mereka mengejar bangsa Israel sampai ke tengah-tengah laut. Ketika bangsa Israel lewat di tengah-tengah laut itu, mereka juga ikut lewat laut itu. Mengejar mereka lewat jalan yang sama. Tapi ketika bangsa Israel sudah sampai ke ujung, lalu mereka sudah naik ke daratan, Tuhan membuat air laut itu turun lagi. Sehingga ketika bangsa Mesir masih mengejar-mengejar mereka di tanah kering di tengah-tengah laut itu, mereka semua terendam karena airnya sudah kembali seperti normal lagi. Wah, jadi waktu itu bangsa Mesir hanyut, tenggelam, dan tidak mampu mengejar bangsa Israel ke daratan. Wah, siapa yang bikin kayak gitu? Iya betul, Tuhan yang buat. Jadi pada akhirnya bangsa Israel bisa pergi ke tanah perjanjian dengan selamat. Semua karena pimpinan Tuhan. Tuhan yang bisa menolong mereka untuk melewati musuh-musuh mereka lewat cara-cara yang bahkan manusia nggak bisa bikin. Coba tunjuk tangan siapa yang bisa belah laut di sini. Ada? Ada yang bisa mendatangkan angin besar? Siapa tunjuk tangan? Ada yang bisa? Gak ada. Kak Santi juga gak bisa. Seperti itulah hebatnya Tuhan kita, adik-adik. Bagaimana Tuhan bisa menjawab semua permintaan kita lewat cara-caranya yang ajaib. Lewat cara-caranya yang gak kepikirkan sama kita. Adik-adik, sesaat setelah mereka selamat dari kejaran bangsa Mesir, bangsa Israel langsung menjadi takut kepada Tuhan. Tadinya mereka sering bersungut-sungut, sering cemberut, sering mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa kami di sini lama banget? Kenapa di sini kami gak dapat makanan? Kenapa kami hidup susah? Mereka selalu marah-marah sama Musa. Coba tanya kepada Tuhan, kami harus kemana? Kami mau ngapain? Saat itu adik-adik, mereka menjadi percaya dan takut kepada Tuhan, dan mereka taat kepada Musa yang adalah orang yang Tuhan utus untuk memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Apa sih adik-adik yang kalian minta jika kalian sedang berdoa setiap hari? Kalian percaya nggak kalau Tuhan bisa mengabulkan doa-doa kalian? Iya,
Tuhan pasti mampu mengabulkan permintaan dan doa kalian. Yang kalian harus punya hanya satu, iman. Maka Tuhan akan menjawab setiap permintaan kalian yang kalian bawa di dalam doa ketika waktunya sudah tepat. Adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mampu menjawab permintaan kita dengan cara-cara yang kita sendiri gak bisa pahami. Kadang-kadang mungkin kita bilang, Tuhan, kok permintaan saya lama banget dijawabnya? Mungkin belum waktunya untuk dijawab saat ini. Tuhan, kok doa saya jawab-jawab sampai hari ini? Mungkin bukan itu yang terbaik buat adik-adik, makanya Tuhan gak kabulkan. Jadi adik-adik, ini kita belajar kalau Tuhan mengabulkan doa lewat caranya dan dalam waktunya yang tepat. Semua itu harus dalam keputusannya Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa meminta dan berdoa di dalam iman, dan nanti keputusannya iya atau enggaknya itu kita serahin sama Tuhan. Yang penting kita berserah diri bahwa Tuhan saya mampu menjawab doa-doa saya, mampu mengabulkan permintaan saya, mampu melakukan yang terbaik untuk hidup saya. Adik-adik ingat ya, tuh yang tadi aku ceritain, Tuhan yang memimpin bangsa Israel itu, yang membantu Musa menyeberangi lewat Laut Teberau itu, adalah Tuhan yang sama yang memimpin hidup adik-adik dan hidup aku untuk bisa jadi orang-orang yang terbaik di tengah-tengah dunia ini. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pilot, mau jadi guru, apalagi, iya itu juga adik-adik bisa minta terus sama Tuhan lewat doa. Setiap hari jangan sampai lelah ya. Adik-adik harus beriman kalau suatu saat nanti Tuhan akan kabulkan permintaan adik-adik. Tapi adik-adik harus pertama bersabar, kedua beriman, ketiga berusaha semaksimal mungkin sehingga nanti Tuhan bukakan jalan. Oke? Adik-adik tahu gak sih, masih inget lagu Sekolah Minggu yang judulnya Bagaimana Cara Musa Melewati Laut Teberau? Ada yang masih inget? Tunjuk tangan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Bagaimana cara Musa melewati Laut Teberau? Bagaimana cara Musa lewat Laut Teberau? Berjalan bukan berlari, bukan berenang, bukan naik kapal, bukan terbang, bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus. Terbelah laut, Musa berjalan di atas tanah kering. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yeay. Sampai ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu depan. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen video ini supaya adik-adik diingatkan terus kalau ada video baru yang berkaitan tentang gereja kita. Oke? Sebelum kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami mengimani kehebatan Tuhan dalam menjawab setiap permintaan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang percaya, yang takut akan Tuhan, selalu berserah diri ketika kami meminta di dalam doa kami, sehingga kami juga Tuhan bisa tumbuh menjadi
anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye bye, sampai ketemu minggu depan.